Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema bagian-bagian kolbu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, di dalam kitab Sirrul Asrar yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Qutub Rabbani Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang wafat tahun 561 Hijriah, disebutkan fasal ketiga mengenai hawanit al-arwahi fil ajsad. Kalau boleh diterjemahkan secara bebas, titik-titik ruh atau titik-titik koneksi ruh yang ada pada jasad. Ini terjemahan bebasnya. Maka disebutkanlah di sini bahwa hanutur ruh arwani al-qalb, bahwasanya ruh yang mana ruh ini ditiupkan dulu oleh Allah SWT, diwakilkan oleh malaikat-malaikat Allah Ta'ala, itu berkontak, mempunyai koneksi di dalam titik dalam diri kita, namanya qalbu. Qalbu itu berarti sesuatu yang elastis, lembut, bergerak, dinamis. Jika dia sudah keras, maka dia tidak bisa menerima goncangan-goncangan. Ketika dikeraskan, dia patah. Ketika muncul pandemi, dia tidak ridho. Ketika muncul kesusahan, dia tidak sabar. Ketika senang, dia tidak bisa syukur. Dia merasa dirinya yang hebat. Maka kemudian, qalbu ini di dalam Al-Quran disebutkan sebagai aslun. Dalam surat Ibrahim ayat 24, pengarang kitab ini mengatakan, kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kata asal di sini disebutkan sebagai ibarat dari qalbu. Maka qalbu adalah asal dari tubuh ini yang ketika dia bekerja, melakukan tugasnya, yaitu menyebut asma Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka serulah, menyeru pertama kali dengan qalbu. Maka bercahayalah qalbu. Lapisan ini disebut dengan fuad. Di dalam fuad ini bercahaya lagi ketika diistiqomahkan 40 hari. Man akhlasa lillahi ta'ala arba'ina sabahan zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, Imam Tirmizi juga meriwayatkan dengan versi yang berbeda, Abu Nuaim dengan versi yang mirip. Orang yang berlatih dirinya mengikhlaskan kolbunya, membebaskan kolbunya dari kaitan-kaitan selain Allah, 40 pagi saja, 40 hari saja, zaharat, maka akan terpancar ya Nabiul Hikmah, cahaya-cahaya hikmah dari kolbunya, tumpah ruah lewat lisannya. Ini yang kita sebut dengan khalwat, uzlah, suluk, riyadah, mujahadah. Itulah dia. Maka si kolbu melahirkan cahaya di fuad. Fuad itu membawa makna-makna yang tersimpan di dalam sir. Di dalam sir itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya'lamus sirra wa akhfa. Dialah yang mengetahui sir, rahasia dan akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari sir. Apa itu? Titipan-titipan ma'rifatullah. Ketika Sayyidina Musa menerima kalam dari Allah, wahai Musa, innani anallah. Itu adalah kalam yang masuk ke dalam kolbu, tapi di bagian mananya? Terus ke fuad, di bagian mananya? Terus kepada sir, akhfa. Di dalam itulah ada lub, di dalam itulah kemudian ada ma'rifatullah. Allah mengenalkan dirinya kepada Adam. Inilah yang berkontak langsung, berkoneksi langsung dengan ruh. Ar-ruh an-nafsani, ar-ruh al-kudusi, begitu kata para imam kita. Ruh, yang dengan ruh itulah seorang hamba bisa berkoneksi kepada Allah. Karena tubuh ini tidak bisa berkoneksi dengan Allah. Tubuh kita jisim, benda. Allah bukan benda. Qalbu ini hanya bisa mentok pada nama dan sifat Allah. Namun yang bisa berkaitan langsung dengan Allah adalah hembusannya sendiri. Itulah ar-ruh, yang disebut ar-ruh an-nafsaniyah atau ar-ruh al-kudusiyah, yang dengannya seorang hamba dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembagian secara pembagian mendalam, lebih mendalam, lebih mendalam. Namun juga ada pembagian yang disebut 7 lataif. Itu adalah pembagian pada 7 titik manusia. Kalau di luar ajaran Islam disebut dengan cakra atau aura. Tapi ingat, ini titiknya berbeda. Ada yang disebut kolbu, ada yang disebut ruh, ada yang disebut sir,
khafi, akhfa, natiqa, kullu jasad atau nasiyah. Ini titik nasiyah. Jika seseorang menzikirkan tempat ini, maka celah-celah syaitan untuk memasukinya akan berkurang. Namun dia belum selamat. Kenapa? Dulu iblis, Azazil, dapat menembus yang lebih dalam dari itu masuk ke dalam kolbu yang lalai. Maka dalam Al-Quran diisyaratkan dengan sir, akhfa, fuad. Dalam hadis-hadis disebutkan dengan istilah yang lebih mendalam lagi. Maka teman-teman, mari pelajari bagian-bagian ini, bertanya kepada ahlinya, bagaimana cara melatih bagian-bagian terhalus dari kolbu kita, dari jiwa kita, supaya si kolbu, si jiwa itu menjadi an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang diundang langsung oleh Allah ke hadiratnya, radiyah mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah undangan jabarutiyah, lahutiyah, undangan langsung dari Allah SWT pada jiwa yang sudah dipenuhi, terlatih menyebut namanya. Mari mengenal diri, maka ilahi akan menyambut kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.